Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma wa nasta'inuka wa nastahdik. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Jamaah tarawih yang Allah muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Siapapun kita, apapun yang sedang kita alami, bagaimanapun kondisi kita malam ini, tetaplah bersyukur. Perbanyaklah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Setidak-tidaknya kita layak untuk bersyukur, merasa orang yang sangat beruntung karena Allah telah beri kita 3 nikmat utama. Kalau kita sudah diberi 3 nikmat ini, yang lain-lain itu bonus. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak masalah. Asal kita mendapatkan 3 nikmat utama ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat iman. Kita layak untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah bahwa kita adalah orang yang beriman, bahwa kita adalah muslim. Asal kita jaga iman sampai wafat, tidak kita tinggalkan atau murtad, tidak kita campur dengan kemusyrikan, insyaallah nama kita sudah ada di daftar penduduk syurga. Kalau kita beriman dan beragama Islam, pegang ini sampai mati, jangan ditinggalkan dan jangan dicampur dengan kemusyrikan. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan jangan dilepaskan sampai mati, insyaallah nama kita sudah terdaftar. Persoalannya kenapa kita mesti beramal, memperbanyak kebajikan, memperbanyak perbuatan amal soleh? Itu karena kita ingin masuk surga peringkat utama. Surga itu kan dimasuki 3 tingkatnya. Tingkat yang paling utama adalah yadkhulunal jannata bila hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung. Jumlahnya 70.000. Yang kedua, yadkhulunal jannata bihisab wala azab. Masuk surga dihisab juga, ditimbang, disidang. Tapi alhamdulillah hasilnya amalnya lebih banyak ketimbang dosanya. Berarti dia masuk surga. Dan yang ketiga, yadkhulunal jannata bihisab wa azab. Orang mukmin yang masuk syurga setelah dihisab, disidang, ditimbang, ternyata dosanya lebih banyak ketimbang pahala, maka dia masuk neraka. Tetapi karena dia orang beriman dan dia tidak melakukan dosa syirik dan dia tidak tinggalkan iman sampai mati, orang yang beriman yang berdosa ini lambat laun akan dikeluarkan setelah dosa-dosanya habis terbakar di neraka. Ini kualitas ketiga masuk surga setelah dihisab dan setelah diazab. Maka nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab khusus pertanyaan Nabi Musa kepada Allah, ma adna ahlil jannah manzilatan. Ya Allah, apa kira-kira model orang yang masuk surga peringkat paling bawah? Dalam hadis lain, siapakah kira-kira orang yang masuk surga terakhir?
Dikatakan orang yang masuk surga terakhir adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Orang beriman yang diazab neraka karena dosa-dosa dan kemaksiatannya, tapi alhamdulillah dia beriman, tidak berbuat syirik, lambat laun dikeluarkan. Terus satu persatu dikeluarkan sampai yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Lalu tinggallah dalam neraka itu semua orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Maka bersyukurlah kita karena kita orang Islam, karena kita orang beriman. Pertahankan ini dan jangan campur dengan kemusyrikan. Karena dua kali Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik, tapi Allah akan ampuni dosa selain itu, selain syirik, bagi orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, kita layak untuk bersyukur fakta bahwa kita hari ini sedang beramal soleh. Kita sedang berada di masjid. Kita sedang menunaikan kewajiban kita. Kita sedang mencari kebajikan dan kebajikan. Sebagai Muslim kita layak bersyukur karena tidak semua Muslim mengambil kesempatan ini. Muslim enggak puasa banyak, ngaku Muslim tidak solat banyak, ngaku Muslim tapi enggak bisa baca Quran banyak, ngaku Muslim enggak pernah ke masjid banyak. Tapi kita alhamdulillah layak untuk bersyukur bahwa kita alhamdulillah selain dari Muslim, mukmin juga sedang beramal soleh. Bacalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang penyesalan orang-orang di akhirat, tentang tangisan orang-orang di dalam kubur. Penyebabnya hanya satu. Kalau dia non-Muslim nangis, kenapa dulu saya tidak beriman? Kalau dia Muslim menyesal, kenapa dulu saya tidak beramal soleh? Tidak ada riwayat, tidak ada ayat yang bercerita bahwa nanti di akhirat orang nangis ketika dia ingat dulu di dunia dia miskin. Tidak ada. Nangis karena dia ingat dulu di dunia dia sakit-sakitan. Tidak ada. Dia cacat. Tidak ada. Dia tidak punya rumah. Tidak ada. Tidak ada satu pun tangisan gara-gara uang, gara-gara harta, gara-gara pangkat, gara-gara fisik. Tidak ada. Satu-satunya tangisan adalah kalau dia tidak beriman, menangis kenapa tidak beriman. Kalau dia beriman, menangis kenapa tidak beramal soleh. Alhamdulillah kita punya iman, dan alhamdulillah kita sedang beramal soleh. Tinggal kita berdoa pada Allah agar kalau bisa kita berharap dimatikan ketika sedang beramal soleh. Syukur-syukur kalimat terakhir yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Yang ketiga, kita layak bersyukur bahwa kita masih hidup. Malam ini kita masih hidup. Ini layak untuk kita syukuri. Kenapa? Terus terang, kita lihat sekeliling kita, mungkin keluarga kita atau tetangga kita satu persatu sudah diwafatkan, sudah meninggal dunia. Dan itu memang undang-undang Allah. Siapapun yang bernyawa mesti ujungnya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Dan kematian ini bahkan tidak bisa dielakkan oleh orang yang ketika di dunia mengaku dirinya Tuhan. Bahkan Fir'aun pun mengaku dirinya Tuhan yang wajib disembah dan ditaati. Ujung-ujungnya mati. Bahkan kematian tidak bisa dihindari oleh orang yang paling kaya seperti Qarun. Kematian bahkan juga tidak bisa dihindari oleh orang yang paling baik, paling mulia, para nabi dan para rasul. Karena undang-undang Allah jelas dan tegas. Semua yang bernyawa ujungnya adalah mati. Semuanya akan mati, termasuk malaikat maut. Lalu tinggallah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang hidup selama-lamanya dan berdiri sendiri selama-lamanya. Jemaah tarawih Allah muliakan, karena kita beriman, kita beramal soleh, dan kita masih hidup, kita layak untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita masih punya waktu untuk menambah amal soleh, menambah kebajikan,
masih ada kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kita masih berharap Allah beri kesempatan untuk mentaatinya. Berharap untuk bisa melakukan kebaikan, berharap untuk masuk surga, ini namanya ar-raja. Harus ada harapan kita bahwa dengan taat ini insyaallah kita akan masuk surga. Harus ada semangat dan keyakinan kita bahwa dengan puasa ini insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni. Kenapa? Karena itu janji Allah dan Rasulnya. Siapa yang berpuasa karena iman dan karena penuh keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa yang berlalu. Kita berhak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bahwa Ramadan ini kalau kita sukses mendapatkannya, pintu surga terbuka. Kita berharap masuk surga melalui pintu Rayyan. Nah, berharap untuk mendapatkan ampunan, optimis untuk mendapatkan surga Allah, ini namanya ar-raja. Sifat optimis, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang Allah muliakan, sifat optimis ini, sikap ar-raja ini harus dikontrol. Jangan sampai berlebih-lebihan lalu kita merasa aman seolah-olah kita tidak ada lagi masalah. Alhamdulillah Ustaz, ambo sajak ketek lah sembayang. Alhamdulillah lah puluhan tahun puasa, rajin ke masjid. InsyaAllah lah. Kalau tidak je masuk surga tu tidak dapat dawal. Enggak boleh begitu. Kita baru aman, benar-benar aman setelah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita benar-benar insyaallah aman kalau kita meninggal kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ada orang yang komentar, masa sekedar mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga? Gampang sekali masuk surga, mudah sekali surga. Kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga. Jamaah tarawih, ini janji Rasulullah dalam banyak hadis-hadisnya yang sahih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kita layak optimis karena itu janji Rasulullah. Lalu ada yang komen, masa gampang sekali, mudah sekali, surga hanya dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Mari kita uji, benarkah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu gampang dan mudah? Saya bertanya kepada bapak-bapak semua, kepada ibu-ibu yang sudah puluhan tahun hidup di dunia ini, barangkali sudah sering melihat orang meninggal dunia, sakaratul maut. Siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah menyaksikan langsung, mendengar langsung orang ketika wafatnya mengucapkan la ilaha illallah? Kalau betul kita katakan itu mudah. Siapa yang pernah mendengar langsung atau menyaksikan langsung orang ketika meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah? Saya sering kalau ceramah pertanyaan ini saya ajukan, paling banyak yang saya ketemu baru 4 orang. Dari ratusan jemaah, 4 orang mengangkat tangan. Saya saat ketika orang tua saya meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah. Hanya 4 orang. Di kesempatan lain 3 orang. Tidak ada lebih dari 10 orang. Itu apa artinya? Mengucapkan la ilaha illallah di saat meninggal dunia tidaklah gampang. Jangan kita merasa aman dulu, karena syaitan tidak akan pernah putus asa. Sekarang kita ke masjid, besok belum tentu. Puluhan tahun ke masjid, di akhir hayat belum tentu. Oh, sangat banyak kisah-kisah orang-orang ahlul masjid, ahlul ibadah, sejengkal lagi dengan surga, dengan kematian dia tinggalkan ketaatan. Beberapa hari menjelang wafat dia tidak sholat. Jangan pernah merasa aman. Jadi harus ada al-khauf. Ini sifat yang kedua. Kalau sifat yang pertama raja, kita sangat optimis,
sangat berharap solat kita menyelamatkan kita. Kita sangat berharap bacaan Al-Quran kita memberi syafaat untuk kita. Kita ingin bahawa puasa kita membentengi kita dari neraka. Kita boleh berharap. Tetapi jangan terlalu pede lalu menganggap enteng masalah. Harus ada sifat kedua, yaitu al-khawf. Apa itu al-khawf? Khawatir jugalah kita. Jangan-jangan kalau kita tidak waspada, di akhir hayatnya kita tergelincir. Jangan-jangan kalau kita tidak mawas diri, justru beberapa saat sebelum meninggal kita dapat oleh syaitan dan iblis laknatullah. Khawatir akan tergelincir, berharap akan masuk surga, itu namanya harap dan takut. Dan Allah mengatakan bahwa terlalu takut juga enggak boleh, sehingga kita akhirnya putus asa. Karena kalau putus asa, itu tidak lagi sifat orang yang beriman. La yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Orang beriman enggak mungkin putus asa. Kenapa kita putus asa? Mungkin kita sadar, Ustaz, saya taubatnya baru beberapa tahun belakangan. Dulu ketika saya masih jahiliyah, entahlah apa yang saya lakukan. Zina berkali-kali, judi berkali-kali, makanan yang haram apalagi, maksiat apalagi. Sungguh dosa saya tak bisa dihitung saking banyaknya. Apakah masih mungkin saya diampuni oleh Allah? Terlalu banyak dosa, lalu akhirnya dia pesimis. Masih mungkinkah dosanya diampuni? Pesimis bahwa dosa kita akan diampuni, itu namanya ketakutan yang berlebihan, dan itu adalah sifat putus asa. Banyak hadis-hadis tentang taubat, bahwa jangankan dosanya sedikit, seandainya dosanya sepenuh langit dan bumi. Dalam hadis lain, sekalipun maksiatnya sebanyak pasir di pantai, kata Allah, yakinilah bahwa rahmat Allah, ampunan Allah sungguh lebih luas dari itu. Jangankan membunuh satu orang, dalam hadis sahih diceritakan Allah bahkan ampuni dosa orang yang membunuh 100 orang. Jadi selama kita bertaubat, sebanyak apapun dosa, insya Allah Allah akan ampuni. Berarti tidak boleh putus asa. Tetapi terlalu pede juga enggak boleh. Menganggap enteng dosa juga enggak boleh. Lalu menunda-nunda taubat. Banyak di antara kita sadar dosa itu berbahaya, ancamannya neraka, dan dia sudah bertekad untuk berubah, untuk bertaubat, tetapi ditunda-tundanya. Sebahagian mengatakan, insyaallah Ustaz, saya sadar enggak mungkin saya selamanya begini. Terus suatu saat saya akan bertaubat. Suatu saat. Kapan saat itu? Tidak jelas. Banyak pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita sadar mabuk-mabukan itu haram, neraka tantangannya. Banyak di antara kita insaf, judi itu haram, neraka akibatnya. Dan mereka ada rencana untuk bertaubat, bahwa berzina itu haram, neraka akibatnya. Dan dia berencana untuk insaf dan berubah. Tapi ditundanya, suatu saat saya mesti berubah. Sebahagian bahkan sudah menetapkan waktunya. InsyaAllah Ustaz, mulai bulan Januari saya akan taubat, saya akan salat, dan tidak akan saya tinggalkan selama-lamanya. Kenapa mesti bulan Januari? Mulai dari bulan ini, bulan Juni. Bahkan insyaAllah Ustaz, mulai hari Senin, subuh Senin, saya akan salat, saya akan taubat, saya akan beribadah kepada Allah selama-lamanya. Kenapa mesti Senin? Mulai malam ini. Karena bisa jadi kita berjanji taubatnya Senin, meninggalnya Minggu. Jangan-jangan kita janji, bahkan ada yang tidak terlalu lama, insyaAllah Ustaz, mulai subuh besok saya akan salat,
dan tidak akan saya tinggalkan selama-lamanya. Kenapa mesti subuh besok? Mulai malam ini. Jangan-jangan kita rencananya, targetnya taubat subuh besok, malam ini ternyata malam terakhir kita. Jamaah tarawih yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih hidup. Berarti kita masih punya kesempatan, masih ada harapan, ar-raja. Maka gunakan kesempatan ini untuk segera kembali kepada Allah. Sekalipun selama ini bertahun-tahun kita membelakangi Allah. Seandainya malam ini kita bertaubat dan kita sholat isya malam ini, itulah sholat terakhir kita, ternyata tengah malam kita meninggal dunia, itulah yang dinamakan dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir, jemaah tarawih yang Allah muliakan, tetapi kesempatan untuk memupuk harapan itu hanya ada ketika kita masih hidup di dunia. Kesempatan untuk beramal hanya sekarang. Kalau ada orang hidup di dunia dan dia tidak sholat, lalu dia meninggal dunia, berarti dia tidak sholat lagi selama-lamanya. Karena di akhirat tidak ada lagi sholat, dalam kubur enggak ada lagi sholat, di padang mahsyar enggak ada lagi sholat, bahkan di surga enggak ada lagi sholat. Kalau kita tidak berinfak hari ini, lalu kita meninggal dunia, berarti tidak ada lagi kesempatan infak selama-lamanya. Kalau kita tidak baca Quran atau tidak bisa baca Quran ketika di dunia ini, lalu kita wafat, berarti tidak bisa lagi belajar selama-lamanya. Kenapa begitu? Kehidupan kedua itu bukan lagi tempat untuk beramal. Kita hidup dua kali. Hidup pertama di dunia ini untuk beramal, maka dunia dinamakan darul amal, tempat untuk beramal. Mau sholat, ya sekarang. Mau puasa, ya sekarang. Mau infak, ya sekarang. Mau sedekah, ya sekarang. Mau baca Quran, ya sekarang. Mau ke masjid, ya sekarang. Kalau meninggal dunia, masuk kita ke kehidupan yang kedua, kampung akhirat, dan itu bukan darul amal. Akhirat dinamakan darul jaza, tempat untuk menerima hasil amal. Maka menangislah orang ketika di dunia seharusnya beramal, dia tak beramal. Lalu ketika di akhirat, di saat tak boleh beramal, dia berangan-angan, seandainya saya bisa beramal. Maka menyesallah orang ketika di dunia dia tidak beriman, karena dunialah tempatnya. Lalu dia meninggal dunia, di akhirat dia ingin beriman, tapi tidak bisa. Dan ayat-ayat tentang penyesalan orang di akhirat, sebabnya hanya satu: kenapa tidak beriman dan kenapa tidak beramal. Jamaah tarawih yang Allah muliakan, pupuk terus rasa harap kita kepada Allah dengan membaca ayat-ayat tentang sorga dan hadis-hadis tentang sorga. Kalau kita baca ayat-ayat tentang surga dan hadis-hadis tentang surga, sungguh kita sangat berharap dan rindu untuk masuk ke sana. Berarti sudah muncul dalam diri kita sifat roja. Lalu baca jugalah hadis-hadis tentang neraka. Bagaimana pedihnya neraka, bagaimana sakitnya sakratul maut, bagaimana sengsaranya dalam kubur, bagaimana dahsyatnya padang mahsyar, bagaimana ngerinya meniti titian di atas neraka menuju surga. Kalau kita baca hadis-hadis tentang neraka, timbul rasa takut kita. Rasa harap makin besar, rasa takut juga besar. Kedua-duanya ini kalau seimbang, insya Allah kita tidak akan menganggap enteng dosa, dan kita juga semangat untuk beramal soleh. Jemaah yang Allah muliakan, untuk menumbuhkan rasa takut, kata Rasulullah, sering-sering melihat kematian, sering-sering takziah, sering-sering datang ke kuburan, sering-sering pergi takziah. Itu untuk menumbuhkan rasa takut. Sayangnya kita sering salah kaprah ketika takziah. Biasanya ketika takziah, banyak ustaz yang mengatakan, mari kita lepas orang yang kita sayangi menuju tempat istirahat yang terakhir. Lalu di kubur ditulis, di sini beristirahat dengan tenang fulan bin fulan dan seterusnya. Ini kalimat menyesatkan. Siapa yang mengatakan bahwa
Orang kalau masuk kubur itu istirahat. Dari mana kita dapat informasi orang dalam kubur itu tidur nyenyak sehingga kita katakan kita hantar dia menuju tempat istirahat yang terakhir? Bukankah hadis-hadis menceritakan sebaliknya? Orang ketika masuk ke dalam kubur itu ada pertanyaan kubur. Kalau tidak terjawab, ada azab kubur, ada himpitan kubur, ada siksa kubur. Dia tidak istirahat, dia tidak tidur. Lalu ketika di padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar alangkah lamanya, sangat panas dan teriknya, sangat haus. Ada hisab, ada sidang, dituntut, diseret, ditimbang, menerima kitab dan sebagainya, mengerikan. Lalu kapan dia istirahat? Lalu yang terakhir, dia akan meniti jembatan di atas punggung neraka. Kalau selamat masuk surga, kalau enggak selamat masuk neraka. Berarti orang kalau meninggal dunia bukan istirahat, bukan tidur nyenyak, justru dia menuju perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh, sangat melelahkan. Kalau dia selamat masuk surga, boleh kita ucapkan selamat menuju tempat istirahat yang terakhir. Tapi kalau baru masuk kubur, pernyataan yang tepat adalah mari kita hantar saudara kita, jamaah kita menuju perjalanan yang jauh, yang sangat berat, sangat melelahkan. Mari kita doakan semoga Allah mudahkan. Jadi karena selama ini kita sering katakan meninggal itu berarti istirahat, menuju tempat istirahat yang terakhir. Banyak orang karena enggak tahan dengan beban kehidupan ingin istirahat, bunuh diri. Kenapa? Itu yang sering didengarnya. Orang kalau meninggal berarti istirahat, masuk ke tempat peristirahatan yang terakhir. Di sini beristirahat dengan tenang. Lalu ketika beban hutangnya banyak, masalahnya enggak tuntas, dengan istrinya, dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya, lalu dia panik, lalu dia ingin lepas dari semua beban, dia ingin istirahat, lalu dia bunuh diri. Padahal kalau dia bunuh diri, dia bukan istirahat, justru dia makin payah dengan penderitaan-penderitaan berikutnya. Jamaah tarawih yang Allah muliakan, akhirnya mari kita gunakan kesempatan yang tersisa ini. Syukur-syukur kita bisa menuntaskan Ramadan ini sampai akhir. Syukur-syukur kita bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk beramal, memupuk rasa harap kita akan surga, lalu bertaubat, menghilangkan kekhawatiran kita, ketakutan kita akan neraka, sehingga nanti seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita, semoga Ramadan ini sudah cukup untuk membebaskan kita dari neraka. Justru yang kita khawatirkan adalah seandainya malam ini adalah malam terakhir kita. Seandainya di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, Isya tadi adalah salat terakhirnya. Siapa tahu? Maka di manakah tempat kita? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita memang khawatir, maka bertaubatlah mulai malam ini, perbanyaklah istighfar dan berdoa pada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah dan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.